Gue lumayan sering ngebahas tentang kalau kita pengen maju, kita pengen berkembang, kita itu sebaiknya belajar skill baru, hal baru. Cuma memang gue nggak ngejabarin gimana caranya. Nah, di episode kali ini gue bakal ngejabarin beberapa tempat gue mempelajari skill-skill yang baru atau hal yang baru. Kira-kira di mana aja? Mari kita bahas hanya di Opsiana Podcast. Belajar skill baru adalah aktivitas atau kegiatan yang lumayan menyenangkan dan juga bisa dibilang sebagai bentuk investasi kita untuk masa depan. Di mana nantinya ada kemungkinan skill yang kita pelajari ini bermanfaat untuk perjalanan karir kita atau mungkin di kehidupan kita. Untuk mempelajari skill baru itu tentunya punya banyak cara, punya banyak metode, dan punya banyak tempat. Nah, di episode kali ini gue akan sharing beberapa tempat yang bisa kalian gunakan untuk mempelajari skill baru atau sumber pembelajaran skill baru. Kira-kira apa aja? Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah melalui e-learning. E-learning atau pendidikan digital bisa dibilang adalah salah satu bentuk pendidikan masa depan di mana kita itu membayar sebuah kelas secara digital dan kita mempelajarinya. Bentuk kelasnya itu bisa pembelajaran lewat meeting atau bisa juga berupa video praktikal. Bisa juga sih video teoritis. Intinya di dalam kelas digital itu menjelaskan sebuah skill yang ingin kita pelajari. Dan di dunia maya sekarang ini banyak sekali platform pembelajaran digital atau e-learning. Mau yang gratis kelasnya maupun yang berbayar itu ada. Mau yang lokal maupun yang mancanegara pun ada. Tinggal kalian cari aja. Yang menjadi kelebihan kalau kita mempelajari skill baru di platform e-learning itu adalah setelah kita selesai mempelajari skill tersebut atau menyelesaikan kelas yang ada, biasanya kita mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini nantinya bisa kalian masukkan ke dalam CV kalian ataupun kalian taruh di LinkedIn kalian. Tapi yang perlu kalian filter adalah tentang siapa sih yang mengajar di kelas-kelas yang kalian daftari itu. Karena ada beberapa platform e-learning yang kelasnya itu dibuat oleh orang-orang yang dalam tanda kutip hanya bisa aja. Bukan yang benar-benar profesional, bukan benar-benar punya sertifikasi tertentu. Makanya kalian benar-benar harus bisa ngefilter orang yang mengajar atau membuat kelas tersebut sebelum kalian take the class. Atau daripada ribet-ribet ngefilter sendiri, kalian bisa nyari platform e-learning yang memang dari segi kelas dan pengajarnya itu sudah difilter sendiri oleh si platform edukasi tersebut. Sehingga benar-benar pengajar yang udah tersertifikasi. Kemudian tempat yang kedua untuk belajar skill baru adalah YouTube. Kenapa YouTube ini nggak gue masukin ke e-learning padahal sama-sama digital? Karena YouTube itu sebenarnya adalah platform yang umum. Makanya gue pisahin antara e-learning dengan YouTube. Dan di YouTube itu kan semua orang bisa bikin konten. Sehingga kita harus benar-benar bisa ngefilter siapa yang mengajari tutorial. Apakah si pembuat video itu adalah orang yang dalam tanda kutip bisa aja atau based on pengalaman pribadi dia, ataukah dia memang seorang yang punya kemampuan dan punya sertifikasi di bidang tersebut. Yang menjadi kelebihan YouTube itu adalah tentunya kita itu bisa menonton video secara gratis. Udah pasti gratis. Tapi yang menjadi kekurangannya adalah ya kita harus filter sendiri, kita harus cari sendiri videonya. Selain itu kalau kita nonton video di YouTube kan kalian tahu ya pasti ada iklannya. Nah itu lumayan annoying juga. Apalagi kalau tutorial yang kita nonton itu durasinya bisa sampai 30 menit 1 jam. Itu pasti iklannya banyak banget dan itu sangat annoying. Oke, next kita bahas tempat belajar skill baru yang ketiga, yaitu kelas offline atau workshop atau melalui seminar. Intinya kita belajar skill baru itu melalui pertemuan langsung yang diadakan oleh sebuah lembaga atau orang. Biasanya ya, kelas-kelas offline atau workshop ini itu berbayar. Dan bayarannya itu nominalnya biasanya juga lumayan. Tapi kelebihannya ya tentunya kita itu bisa bertemu pengajarnya secara langsung. Kita bisa melihat secara langsung prakteknya seperti apa. Dan kalau ada pertanyaan kita bisa langsung berinteraksi dengan si pengajar. Dan kalau workshop atau kelas offline ini udah berbayar, biasanya pengajarnya itu sudah difilter sendiri oleh si pembuat eventnya. Sehingga bisa dibilang udah cukup mumpuni lah. Dan biasanya kalau ngikutin kelas offline atau workshop ini, itu ada semacam after service-nya juga. Dimana biasanya disatuin ke dalam sebuah grup
entah itu grup WA, grup Telegram, komunitas Discord. Intinya kita disatuin di situ dan secara learning masih bisa bertanya dengan pengajarnya di sana. Dan bahkan melalui komunitas itu kalian bisa menjalin semacam koneksi networking dan mendapatkan info-info terbaru terkait kelas-kelas yang lain. Sehingga dari sisi skill tentunya ada level-level yang bisa ditingkatkan di sana. Biasanya kan pembelajarannya itu ada skill level beginner, ada intermediate, kemudian ada yang advance seperti itu. Lanjut, cara belajar atau tempat belajar skill yang baru adalah melalui buku. Iya, baca buku. Biasanya baca buku ini lumayan impactful kalau memang buku yang kalian baca itu sifatnya yang technical. Misalnya buku-buku yang sifatnya itu self-development, ada juga tuh beberapa teknik-teknik atau cara-cara. Lalu buku bisnis, itu banyak studi kasus yang bisa kalian pelajari. Jadi meningkatkan kemampuan analisa kalian. Kalau kalian pengen belajar soal investasi atau financial, buku-buku financial juga biasanya ada rumus-rumus, ada hitung-hitungan. Kelebihan dari belajar skill dari buku adalah kita itu bisa membuka kembali buku tersebut kalau memang kita ingin nge-remind terkait rumus-rumus atau mungkin beberapa kasus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan kita bisa naruh notes di beberapa halaman yang memang kita tandain. Jadi semacam rangkuman gitu. Dan mungkin ya kekurangan dari buku adalah kalian kalau pengen coret-coret di buku tersebut, artinya kalian harus beli buku tersebut. Dan kekurangan lain dari buku adalah nggak semua orang itu cocok kepada satu buku. Mungkin dari segi kata-kata penyampaiannya itu sulit diterima oleh sebagian orang. Sehingga orang tersebut harus nyari buku lain yang mungkin bisa menyampaikan dengan lebih baik agar dia itu bisa paham. Kalau enggak, dia tetap pakai buku itu, ada kemungkinan pemahamannya itu memakan waktu yang jauh lebih lama. Dan cara terakhir atau tempat terakhir untuk belajar skill baru adalah dengan praktik langsung. Dan pada akhirnya kalau kita cuma belajar teori aja tanpa praktek, itu namanya bukan skill, tapi lebih ke knowledge. Makanya untuk bisa membentuk skill tersebut, kita harus praktek langsung. Akan lebih baik memang ketika kita itu praktek langsung, kita itu udah punya dasar-dasar teorinya. Tapi bukan berarti kalau kita nggak punya dasar teori nggak boleh langsung terjun. Boleh juga, cuma memang pembelajarannya itu akan jauh lebih rumit karena mungkin ada beberapa istilah yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Ya ibaratnya kita mempelajari teori sambil praktek. Menurut gue ya untuk cara yang ini lebih cocok untuk skill-skill yang sifatnya itu ke keterampilan. Dimana untuk bisa menguasai skill itu perlu diasah melalui pembiasaan diri dan juga kreativitas. Mungkin skill-skill yang sifatnya itu atau bidangnya itu kayak seni, kemudian public speaking, dimana ya kalau kita belajar teori ya nggak bakalan dapat sense-nya gitu. Kita butuh sense untuk bisa melakukan seni atau bisa berbicara depan umum. Makanya untuk bisa dapat sense itu ya kita harus praktek langsung. Jadi ya kalau memang kalian itu ingin mempelajari skill-skill yang membutuhkan sense, maka sebaiknya gunakan teknik ini atau cara ini, yaitu dengan praktek langsung. Oke, jadi itulah beberapa cara atau beberapa tempat untuk mempelajari skill yang baru. Sebenarnya masih banyak sih tempat-tempat lain atau cara-cara lain untuk mempelajari skill yang baru. Tapi di sini gue ngerangkum beberapa yang bisa dibilang cukup sering gue pakai dan paling umum juga dilakukan oleh orang-orang sekitar gue. Ya bisa dibilang ini cara yang cukup umum dan gampang ditemui lah. Sehingga cukup worth it untuk teman-teman coba. Oke, gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga episode kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.